beberapa waktu yang lalu di awal Ramadan, mungkin bapak-bapak juga menerima, ada sebuah video sholat jamaah gitu ya, dengan ada imamnya di depan dan kemudian ada jamaahnya di belakang. Tiba-tiba ada orang yang masuk gitu, merombol jamaahnya, terus kemudian jamaahnya itu dilempar dengan sepatu, dipukul dua imamnya gini. Tapi nggak tahu ya, imamnya kayaknya punya ilmu bela diri. Padahal dia melihat ke depan, tapi sebelum kena gitu dia langsung ngelesin seperti itu. Kok captionnya di situ, ini akibat imam sholat yang terlalu lama. Mungkin pernah menerima seperti itu. Dan di grup ramai sekali. Yo makanya tahu sholat suwi-suwi seperti itu. Wah ini gak bener gitu. Yang ngerdelok jamaahnya seperti itu. Ya. Padahal apa itu bapak-bapak? Itu adalah namanya ghazwul fikri yang kita sekarang pelajari. Apa itu ghazwul fikri? Nanti kita jelaskan. Apa tujuannya? Mungkin bapak-bapak itu tanpa sengaja, wah lucu ya, iya bener, besar juga. Terus kemudian ke grup lain, kemudian iya bener. Padahal video itu sudah lama dan setiap Ramadan itu muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, dan mbah-mbah. Kalau nggak disapa nanti mbahnya ngantuk. Ya. Mari kita syukurin atas rahmat yang telah kita berikan, yang telah kita terima pagi ini, sehingga sampai detik ini kita masih merasa sehat dan bisa sampai datang ke sini. Saya sudah 3 hari ini, mulai Jumat kemarin sakit, jadi tiduran saja, nggak ngapa-ngapain. Sebenarnya masih kurang fit, tapi saya sudah janji sama Ustadz, jadi saya datang. Jadi saya sudah berarti nggak mandi 3 hari juga, berarti baru tadi sebelum berangkat mandi. Jadi memang kita harus syukurin dengan sehat ini kita bisa melakukan ibadah. Jadi saya 3 hari ini cuma puasa aja, ngajinya berhenti, sholat tarawihnya juga berhenti. Sholat tarawih di masjid ya. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, dan mbah-mbah semuanya. Pada Perang Dunia Pertama, Jerman, negara yang sangat kuat, pada waktu itu kalah perang. Ya, Jerman pada waktu itu kalah perang dan dibuat kalah secara memalukan oleh pemenangnya, yakni Sekutu. Ya, Jerman dibuat kalah memalukan. Ya, jadi dibuat dibuat perjanjiannya itu merugikan sekali. Ya. Dan orang Jerman mau tidak mau harus terima karena memang kalah, tapi sangat-sangat merugikan mereka. Daerahnya dipersempit, tentaranya dikerdilkan dan macam-macam ya. Sampai kemudian ada seorang tentara rendahan, pangkat rendah lah, kompral ya, yang merasa kemudian marah sekali terhadap bangsanya kok diinjak-injak seperti itu. Akhirnya dia membuat partai ya. Dan dengan partai itu dia berusaha untuk mendapat suara seluruh rakyat Jerman. Ya. Apa yang dia lakukan? Dia yang melakukan adalah bagaimana mempengaruhi pemikiran orang-orang. Bagaimana orang-orang ini semuanya setuju dengan pemikirannya dia. Caranya bagaimana? Caranya adalah mengatur komunikasi dan informasi yang benar-benar disampaikan itu sesuai dengan tujuannya. Ya. Nah, itu waktu itu
dipimpin yang menginformasi ini dipimpin oleh seorang yang sangat terkenal namanya Joseph Goebbels atau Goebbels, ya, ahli menteri propaganda atau sekarang mungkin namanya menteri komunikasi dan informatika kayak gitu ya. Semua informasi itu disampaikan secara terarah ya, dan diulang terus sehingga benar apa yang dikatakan Goebbels bahwa bila yang saya katakan ini meski salah, tapi saya sampaikan berulang-ulang, yang terjadi adalah yang salah tadi itu menjadi benar. Ya, partai itu sebenarnya nggak punya kuasa apa-apa, hanya ya dipandang sebelah mata oleh partai-partai yang lain. Tapi kemudian partai itu menjadi besar dan kemudian orang ini malah kemudian didewakan. Ya, orang ini namanya Hitler. Ya, dengan Hitler ini dia kemudian membalas kekalahan waktu Perang Dunia Pertama dan hanya dalam sekejap mata, dalam waktu hanya beberapa hari, sekutu dilindas dengan cepat. Ya, meskipun kemudian akhirnya Jerman kalah lagi, tapi pelajaran yang penting dari hal ini adalah informasi itu kalau kemudian dikendalikan, maka itu menjadi sebuah senjata yang dahsyat. Ini yang sebenarnya sudah diperingatkan Allah lama sekali, ya. Tetapi kita kadang-kadang tidak paham, ya. Ini kemudian ditiru oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia, termasuk mungkin di Indonesia, yaitu saat Orde Baru, di mana kemudian komunikasi diatur hanya diarahkan oleh namanya Departemen Penerangan, ya. Kemudian dari situ semua informasi disampaikan. Mungkin kalau generasi saya mungkin masih merasakan, apalagi saya dulu pernah kerja di SCTV, jadi jam-jam tertentu ada berita, ya, dan itu semuanya harus relay. Bahkan saat-saat tertentu tiba-tiba langsung di-cut gitu, ada siaran langsung misalnya, udah semuanya televisi berhenti semua. Saat waktu saya kerja di SCTV, kalau seperti itu program acara saya kacau, diskedulkan lagi. Ya, sehingga seperti itu. Ketika kemudian bapak-bapak mungkin merasakan kita kemudian berhenti dari era itu, era demokrasi dengan banyak partai dan tidak ada larangan. Kalau dulu setiap penerbitan itu ada namanya SIUP, jadi kalau ada apa-apa tinggal dicabut otomatis berhenti. Tapi sekarang nggak boleh. Tapi yang kemudian dilakukan adalah menggunakan, apalagi sekarang dengan adanya zaman internet, mereka menggunakan namanya buzzer. Ini luar biasa sebenarnya. Ini yang menjadi bahaya. Kenapa? Contoh, beberapa waktu yang lalu di awal Ramadan, mungkin bapak-bapak juga menerima, ada sebuah video sholat jamaah gitu, ya, dengan ada imamnya di depan dan kemudian ada jamaahnya di belakang. Tiba-tiba ada orang yang masuk gitu, merombol jamaahnya, terus kemudian jamaahnya itu dilempar dengan sepatu, dipukul dua imamnya gini. Tapi nggak tahu ya, imamnya kayaknya punya ilmu bela diri. Padahal dia melihat ke depan, tapi sebelum kena gitu dia langsung ngelesin seperti itu. Kok captionnya di situ, ini akibat imam sholat yang terlalu lama. Mungkin pernah menerima seperti itu. Dan di grup ramai sekali. Yo makanya tahu sholat suwi-suwi seperti itu. Wah ini gak bener gitu. Yang ngerdelok jamaahnya seperti itu. Ya, padahal apa itu bapak-bapak? Itu adalah namanya Ghazwul Fikri yang kita sekarang pelajari. Apa itu Ghazwul Fikri? Nanti kita jelaskan. Apa tujuannya? Mungkin bapak-bapak itu tanpa sengaja, wah lucu ya, iya bener, besar juga. Terus kemudian ke grup lain kemudian iya bener. Padahal video itu sudah lama dan setiap Ramadan itu muncul. Dan itu tidak ada kaitannya dengan lama tidaknya sholat jamaah tadi. Itu orang gila yang tidak sholat jamaah, ya ODGJ lah. Terus kemudian datang mukul, bukan karena sholat itu, tapi dibuat untuk menjelekkan Islam. Bapak yang tanpa sengaja juga membantu menjelekkan Islam. Kemudian yang bukan non-Islam atau mohon maaf Islam-Islaman di-share ke grup yang bukan grup jamaah, misalnya grup umum, misalnya grup RW, grup kampung, yang mungkin mohon maaf yang orang munafik atau yang bukan non-Islam, kemudian malah dibuat
buat tertawaan, buat guyonan seperti itu. Ya, ini adalah sesuatu yang dinamakan sebagai ghazwul fikri. Ya sudah Ustaz kayaknya. Ya. Kemudian contoh lagi, waktu ada demo 212, mungkin bapak-bapak setelah itu banyak menerima informasi tentang Al-Quran palsu. Ya, ini benar, fotonya itu dipotret terjemahan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 51. Dilingkarilah yang namanya sahabat setia. Terus kemudian captionnya, keterangannya, ini Al-Quran palsu, hati-hati. Aulia diterjemahkan sebagai teman setia, bukan pemimpin. Rame. Kemudian akhirnya apa yang diharapkan? Mungkin bapak-bapak juga ikut nge-share, Al-Quran palsu, hati-hati. Mungkin tujuannya baik. Tapi apa yang diharapkan itu? Orang-orang nggak mau beli Al-Quran. Padahal apa itu? Aulia diterjemahkan teman sejati. Itu adalah terjemahan resmi dari Kementerian Agama. Berarti Al-Quran itu benar karena terjemahan resmi Kemenak. Dan rata-rata Al-Quran yang dengan terjemahan itu, yang ada terjemahan itu rata-rata yang pakai versi Kementerian Agama. Karena mau main lebih aman atau mungkin nggak perlu bikin tim lagi, tinggal ambil hak ciptanya pemerintah agama, pemerintahan, terus kemudian diambil. Tapi apa akibatnya? Orang-orang kemudian malas baca Al-Quran. Wah, ini Al-Quran palsu, Al-Quran palsu. Orang akhirnya asik lah, atau kemudian membaca Al-Quran yang Arabnya saja. Kita dijauhkan dari Al-Quran. Padahal Al-Quran itu tujuannya adalah apa? Huda, petunjuk, diamalkan, bukan hanya dibaca. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak semuanya hanya membaca, kemudian tidak memahami buat apa Al-Quran. Al-Quran itu harus kita laksanakan seperti yang sudah disampaikan terkait ini. Allah sudah menyampaikan sebenarnya sudah lama sekali tentang masalah ini. Ya, tapi mungkin karena kita hanya membaca Arabnya saja, nggak diamalkan. Di surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Apa maksudnya ini? Kalau kita mengajak kebaikan, seperti saya ini, misalnya mengajak kebaikan, ayo bapak-bapak, hati-hati kalau menerima informasi, dan bapak melaksanakan, saya tidur, dapat pahala. Tapi kalau kemudian bapak tadi nge-share yang tadi itu, ini Al-Quran palsu padahal benar, padahal itu tujuannya adalah untuk mendiskreditkan Islam, bapak tidur dapat dosa. Ya, saya pernah memperingatkan gitu pada orang yang saya sebenarnya capek yang masalah Al-Quran palsu itu, karena saya merasa ini nggak benar. Jadi ketika saya peringatkan, mereka itu kemudian marah, kemudian saya bilang, kamu kalau kemudian menyebarkan dan itu kemudian orang mendapatkan dosa dari itu, kamu ikut dosa. Tapi orang itu dengan sombongnya mengatakan, wah, dosa itu biar saya tanggung. Loh, ngeri, dosa kita aja gak berani kita tanggung, apalagi dosa orang lain. Ya. Terus kemudian ada orang mungkin kalau kita memperingatkan, hati-hati kalau menyebarkan informasi. Alah sob, itu kan masalah kecil, masalah remeh. Lapo sih gede kayak ngono. Padahal Allah tidak menganggapnya remeh, nggak menganggapnya remeh, kecil itu. Allah menganggap hal itu besar. Coba lihat Al-Quran mulai pertama sampai akhir, ada nggak ayat sejenis seperti ini? Artinya ketika kita nganggap kecil terus kemudian Allah nganggap besar, ada nggak ayat seperti ini? Nggak ada. Seingat saya cuma di sini. Di misalnya nggak sholat misalnya, kemudian kamu menganggap nggak sholat itu kecil, bagiku besar. Enggak. Tapi Allah mengingatkan hal seperti ini. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya kecil, menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah itu perkara besar. Ini kalau kita baca Al-Quran dan kita melakukan, gak segembang itu kita jadi orang yang ikut dalam ghazwul fikri. Ya.
saya diberi waktu 20 menit ya oleh Ustadz. Nah, ini nanti mungkin akan saya sampaikan pengertian dengan ghazwul fikri, bahayanya ghazwul fikri, contoh-contoh ghazwul fikri, memerangi ghazwul fikri, dan hukum terkait dengan undang-undang ITE. Apa itu ghazwul fikri? Kata ghazwul dan fikri bila digabung menjadi satu, maka artinya adalah perang pemikiran. Tapi yang sekarang ini konsepnya bukan debat atau kemudian berdiskusi. Oh ya, nanti bapak-bapak di sini kita non formal aja ya, bukan seperti ceramah umumnya. Jadi kalau misalnya bapak merasa ada sesuatu yang mau disampaikan, ibu ada yang mau ditanyakan, monggo dipotong aja saya. Saya pengen lebih seperti itu, lebih enak langsung kayak berdiskusi seperti itu. Lebih yang sekarang adalah ghazwul fikri itu adalah secara terminologi adalah penyerangan terhadap berbagai cara terhadap umat Islam yang mungkin sekarang dinamakan sebagai apa? Islamofobia. Islamofobia, ketakutan terhadap Islam. Kita umat Islam yang seperti ini sudah benar-benar sebagai umat yang baik sekali. Allah sudah memuji di berbagai ayat bahwa umat Islam adalah umat yang baik. Tapi di hadapan orang kebanyakan yang tidak mengenal Islam, apa yang mereka anggap Islam itu nggak baik. Saya terakhir ini karena saya tidak nggak aktivitas, hanya tiduran, dan kadang kemudian bosan saya buka HP, terus kemudian saya ngikutin orang-orang Indonesia yang kerja di luar negeri. Sekarang kan ada tren ya, kabur aja dulu, banyak anak-anak muda yang bekerja di luar negeri, dan karena mereka bekerja di luar negeri, akhirnya mereka kemudian mendapatkan pasangan dari negara itu. Dan yang menarik adalah kebanyakan dari pasangan itu akhirnya ikut orang Indonesia, yang orang Indonesia kebanyakan adalah Islam. Dan mereka kemudian bilang, loh ternyata Islam itu baik ya. Kenapa mereka menganggap Islam tidak baik? Ya karena ghazwul fikri, karena media atau informasi yang terima itu adalah mengatakan Islam buruk. Yang tadi itu ya, betapa kemudian ada sholat tadi itu imam misalnya dianggap panjang, padahal belum tentu itu benar, dan memang tidak benar, tapi kemudian kita nge-share Al-Quran itu. Nanti kita berikan contoh-contoh lagi yang lain, bahwa banyak sebenarnya ghazwul fikri yang tujuannya adalah memerangi Islam, yang tanpa kita sadar juga kita membantu mereka. Pagi ini sebelum saya berangkat ke sini, saya baca sosial media, MUI bikin teguran kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia yang jelas-jelas sudah, terafiliasi dengan Zionis, tapi mereka menyumbang kepada Palestina hanya sekedar kamuflase agar dianggap bahwa perusahaannya adalah membela Palestina. Padahal jelas uang yang diterima itu memang didonasikan untuk Israel. Jangan seperti itu, kata MUI, ya kan? Ini contoh bahwa kita sudah mulai agak sadar bahwa informasi ini udah benar, sehingga kita melakukan contoh. Kita kalau kompak ini luar biasa. Perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan terafiliasi dengan Zionis itu sudah banyak yang kemudian terpengaruh keuangannya. Starbucks itu banyak tutup, McD pendapatannya turun ya, dan bahkan Unilever, perusahaan yang besar, Unilever dulu beberapa tahun yang lalu saya beli sahamnya Unilever itu istilahnya blue chip, pendapatannya selalu dari waktu ke waktu turun. Beli saham Unilever tinggal tidur, 10 tahun kemudian kita jual, naiknya berlipat-lipat. Sekarang saham itu turun terus. Karena apa? Karena sudah banyak orang yang tidak beli, meskipun saya cek-cek di toko-toko itu masih banyak produk-produknya yang dari Unilever. Bapak-bapak mungkin, ibu-ibu sudah mungkin menghindari untuk membeli produk-produk yang terafiliasi dengan Zionis. Ini yang sebenarnya kita harus paham bahwa masalah ada gerakan yang sebenarnya tanpa sadar adalah Islamofobia. Hampir seluruh dunia, bahkan di Indonesia sendiri pun Islamofobia itu masih ada. Contoh yang tadi itu, saya baca komentarnya tadi itu, kamu itu katanya komentarnya, ngapain sih mikir-mikir sangat jauh di sana, Bekasi itu lo tolongan banjir gitu, kan kayak
begitu kan, banyak seperti itu. Memangnya kalau kemudian kita boikot, kemudian kita tidak membantu misalnya Bekasi, tidak membantu Sidoarjo di sana, ya kita membantu, tapi kan kita membantu sesuai kemampuan kita. Mereka seperti itu, dan kemudian oh iya gitu. Ini contoh bahwa sudah sangat masif, bahkan kita sendiri umat Islam pun membela mereka, ya. Bahkan kemudian Islamofobia ini saking sampai gerakannya sampai sedunia, sampai ada namanya Hari Islamofobia, yaitu di bulan Desember. Ini hari ini ditetapkan oleh PBB. Nah, ini bahayanya. Pertama, bahayanya Ghazwul Fikri adalah penghancuran identitas budaya dan agama. Ghazwul Fikri dapat mengarah pada erosi nilai-nilai budaya dan agama, terutama oleh penyebaran ideologi, gaya hidup atau pemikiran yang bertentangan dengan ajaran Islam atau tradisi lokal. Pelan-pelan kita tanpa sadar. Contoh misalnya yang mengatakan bahwa mohon maaf ya, semua agama itu adalah sama, dan kita ngikutin, ya semua agama adalah sama. Padahal di dalam Al-Quran sendiri dikatakan agama itu tidak sama. Coba lah, kalau usah baca Al-Quran sampai jauh. 2 surat pertama, Al-Baqarah sama Al-Imran, itu banyak sekali yang mengatakan Islam itu adalah agamaku, agamanya Allah. Yang lain bukan, yang aku ridhoi harusnya. Bahkan mungkin bapak-bapak sering baca itu di setelah sholat, yaitu setelah setelah ayat kursi, ayat berikutnya kan apa? Agama yang kuridhoi adalah Islam. Tapi kita termakan itu. Contoh lagi adalah, mohon maaf, kita kadang-kadang seperti ini, kita berikan salam apa? Salam Assalamualaikum masih ditambahi dengan salam lintas agama kan? Ya seperti itu. Padahal itu kenapa dibuat lintas agama? Ya karena semua dianggap agamanya sama. Padahal kalau kemudian kita lihat isinya, maknanya, itu isinya nggak sama. Kita bilang Assalamualaikum, memberi salam, memberi rahmat kepada semuanya. Tapi yang lain apakah juga seperti itu? Ya ini contoh bahwa kita harusnya memahami gerakan seperti ini. Dan ingat sekali lagi, ini bukan masalah kecil. Allah mengatakan, dan gak ada ayat lagi yang lain. Kalau mungkin ada, monggo saya diberitahu. Tapi saya melihat gak ada ayat yang mengatakan ini masalah kecil. Gitu, gak ada. Ayo, Allah mengatakan itu masalah besar. Kemudian Ghazwul Fikri yang kedua bahayanya adalah penyebaran nilai-nilai yang bertentangan dengan agama melalui media, pendidikan, propaganda, nilai-nilai materialis, hedonisme, sekularisme, liberalisme dapat disegerakan. Contoh misalnya masalah Valentine misalnya, ya kan? Ini para generasi muda ya juga ikut-ikutan Valentine. Padahal kalau kita ikutin Valentine itu adalah berkaitan dengan ajaran Nasrani, Santo Valentino, ya, untuk penyebaran kasih seperti itu. Dan kemudian diselewengkan dengan misalnya pergaulan bebas dan macam-macam. Dan kita ikut-ikutan juga. Berikutnya adalah bahayanya adalah melemahkan pemikiran kritis. Seringkali digunakan secara halus melalui hiburan, media, pendidikan. Jadi bapak-bapak, tadi saya sampaikan tadi yang adalah bahasa. Bayangkan kalau yang disampaikan informasi itu nggak benar, atau misalnya berkaitan dengan citra seseorang, ya, orang ini sebenarnya baik, tapi kemudian diberikan informasi bahwa orang ini tidak baik. Apa yang terjadi? Kita kemudian ngikutin, orang ini tidak baik, orang ini sebenarnya tidak baik, ya, tapi diinformasikan baik terus gitu. Akhirnya menganggap orang ini baik, padahal kita harusnya hati-hati. Ya, dan itu sangat pengaruh. Sekarang gara-gara perekonomian kita yang masih seperti ini, kemudian pengangguran semakin tinggi, lapangan kerja terbatas, akhirnya anak muda kita itu keluar negeri untuk cari kerjaan. Saya beberapa hari baca ini di sebuah perusahaan, semuanya rata-rata tua-tua di Jepang misalnya, yang muda itu Indonesia, semuanya tua-tua, bapak-bapak, bahkan ada kakek umur 70, 80 bekerja di Jepang. Kita, gitu, bayangkan, ini anak-anak muda yang harusnya membangun kita, kemudian
kemudian membangun negara lain, karena kita tidak memberi kesempatan pada mereka. Bahkan yang kemudian PNS yang direncanakan diangkat bulan Mei diundur sampai bulan Oktober, padahal mereka sudah diminta untuk mengundurkan diri. Apa yang terjadi? Kasihan mereka, sudah kadung mengundurkan diri, nggak dapat pekerjaan, nganggur. Ya, selain itu juga adalah ada kerugian sekitar berapa tadi saya baca belum berangkat ini, ada kerugian berapa triliun. Itu adalah pendapatan mereka yang dibuat 3 kali pengangkatan karyawan. Itu kalau kemudian ada uang itu nanti akan menimbulkan efek ke masyarakat, dibelanjakan orang, warung-warung, UMKM itu mungkin bergerak. Sekarang gak ada uang itu, toko-toko seperti itu. Bahkan kemarin ada sebuah postingan. Kan sekarang kalau bulan puasa sore-sore ramai ya, rumah saya di Taman Suko Asri itu kalau sore-sore itu mesti macet kan, banyak orang beli itu. Ini sampai sekarang orang sampai mikir, loh kok sekarang ini banyak yang jualan dibanding banyak yang beli, ya gitu. Karena ya orang-orang kemudian mencari pendapatan. Ini contoh bahwa kalau kita nggak melakukan secara dengan hati-hati dengan penerapan Ghazul Fikri, kita mungkin nanti akan terpengaruh bahwa ini bukan pemimpin yang baik, tapi kita kemudian milih karena kemudian kita tidak mengikuti informasi yang benar-benar kita cari, ya. Kemudian bahaya berikutnya yang keempat adalah dapat memecah belah umat dengan menyebarkan perbedaan pendapat, konflik internal, atau mempromosikan kelompok tertentu. Ini banyak sekali. Kemarin dengan adanya Boaser, sampai kemudian di keluarga antara suami sama istri bisa diam-diaman gara-gara yang satu milih yang ini, yang satu milih itu, ya, dibenturkan. Padahal harusnya tidak, kita harus kompak. Oh, ini yang benar mana? Sebenarnya bisa kok kita cari. Cuma karena apa? Karena kita sebenarnya adalah karena apa? Karena kita malas nggak ngecek. Ya, jadi harusnya setelah kita dapat sebuah informasi, maka kita cek apakah ini bermanfaat atau tidak. Kalau tidak bermanfaat, ya tinggal hapus saja, nggak usah diabaikan. Apa maksudnya ya? Nggak usah direken lah, bahasa Indonesia, apa diabaikan atau tidak diabaikan. Kemudian kalau itu bermanfaat, dicek apakah itu hoax atau enggak, dicek. Mau atau tidak mau ngecek itu? Tidak mau. Loh, aku kan ngirim ke grup ini supaya orang lain bisa ngecek apakah ini hoax atau tidak. Ini benar nggak teman-teman? Loh, kamu tidak mau ngecek, kenapa orang lain diminta untuk ngecek? Kamu sendiri nggak mau repot, kenapa orang lain direpotkan? Ini masalahmu, kenapa orang lain diberi masalah? Harusnya kan begitu. Lah, kalau tidak mau ya dihapus lah, nggak usah di-share. Ini aku nggak tahu ini benar atau tidak. Loh, ngapain? Kita sudah terlalu banyak informasi, terlalu banyak kita ini pekerjaan, pikiran. Kenapa harus dicari beban lagi untuk ngecek-ngecek informasi yang kamu kirim? Kalau kamu mau ngecek nggak usah, malas gitu. Oke, kalau mau ngecek, ya dicek apakah benar atau tidak benar. Banyak sebenarnya ngeceknya, ya. Misalnya benar baru di-share, kalau tidak benar dihapus, ya. Kemudian bahaya Ghazul Fikri berikutnya adalah ancaman terhadap moral dan akhlak, ya. Penyebaran konten yang tidak bermoral seperti pornografi, kekerasan gaya hidup dapat merusak moral generasi muda dan meruntuhkan tatanan sosial seperti yang saya bilang tadi, misalnya Valentine, ya. Kemudian berikutnya adalah pengaruh globalisasi. Sekarang informasi di sana bisa langsung dibaca di sini. Saya sekarang di Indonesia beberapa jam yang lalu, saya tahu sekarang di Jepang ada ada berita apa tadi itu? Ada orang Indonesia yang ditangkap. Orang Indonesia ditangkap yang bekerja di sana gara-gara menguntit orang Jepang.
Di sana kita nggak boleh menguntit. Kalau menguntit itu ngikutin di belakangnya gitu ya, itu ditangkap gitu. Meskipun itu mungkin, mohon maaf, pacarnya atau mungkin istrinya. Karena orang-orang Indonesia di sana itu karena ya mungkin pangkatnya mungkin rendahan, jadi mereka naiknya itu naik sepeda, nggak punya mobil atau jalan kaki dari rumahnya. Rumah di sana mereka rata-rata tinggal di apartemen ya, di kayak rumah kos-kosan ke tempat kerjanya. Lah, dia kadang-kadang jemput gitu karena malam pakai naik sepeda atau jalan kaki. Lah yang dijemput itu misalnya temannya Jepang, dia di belakangnya ditangkap lah seperti itu karena dianggap menguntit, padahal itu pacarnya atau pasangannya ya. Ini bisa kita tahu globalisasi seperti ini ya, informasi di sana kita terima. Maka kalau kita dapat informasi adalah kita filter ya. Ini salah satu bentuk contoh, misalnya seringkali kita misalnya di saat-saat tertentu, misalnya ini ada berita imam masjid mendapat mimpi dari Rasulullah, kamu kalau begini kamu kaya raya, tapi kalau kamu tidak share, ini loh contohnya kemarin masuk rumah sakit yang satu ketabrak truk seperti itu, akhirnya sampai nge-share. Padahal nggak usah bingung-bingung, tinggal di Google apakah hadis ini benar atau tidak, ini benar enggak, langsung ada kok informasinya ya, seperti itu. Nah ini kita harusnya hati-hati. Ini yang dulu pernah saya sampaikan kepada orang, saya tegur hati-hati loh, kalau orang menjalankan ini padahal ini nggak ada dalilnya, kamu ikut berdosa, itu namanya bid'ah. Kalau kamu ikut-ikutan, kamu ikut berdosa, wah gak apa-apa, dosa tak tanggung loh. Karena aku nggak mau, dosa aku sendiri aja nggak mampu aku nanggung, apalagi dosanya orang lain, dan kita nggak tahu sampai kesebar kemana ya. Contoh lagi ini adalah ya, surat palsu. Padahal kadang-kadang ada 6 surat itu, contoh ya. Kemarin itu saya kan YouTuber ya, setiap pengajian saya rekam. Ada ustadz yang bilang kemarin waktu Isra Mi'raj, surat Mi'raj itu kan surat 17, surat Isra. Itu surat Isra itu nama lainnya adalah surat Bani Israel. Itu langsung dikatakan, wah ustadz ini ustadz ustadz bi'ah, ini bahaya ini gitu. Padahal sejak dulu surat Isra itu juga namanya surat Bani Israel, benar itu. Cuma memang di Al-Quran beberapa tertentu ya surat 17 itu namanya surat Bani Israel, bukan masalah palsu atau tidak, bukan masalah ini salah atau tidak. Ini ya memang seperti itu. Jadi kita juga harus hati-hati ya. Sudah 20 menit, masih banyak sebenarnya. Jadi pembicara yang baik adalah menyampaikan informasi dan dipahami. Pembicara bijak berhenti pada saat waktunya. Jadi kita sudahin. Jadi kalau nanti misalnya saya tundang lagi, mungkin saya teruskan. Monggo kalau mungkin ada yang bertanya. Mungkin ada yang mau bertanya, Bapak Ibu. Monggo. Ada Bapak? Iya, monggo. Beberapa bulan yang lalu itu ketika di TV ada wawancara ada debat, yang satu memihak kepada Israel ya, yang hari ini dengan alasan bahwa Palestina itu macam-macam lah, teroris apa. Nah, pemikiran bahwa Palestina teroris itu menurut orang itu atau pada umumnya itu seperti apa? Ya, ini juga salah satu gasul fikri ya. Kan kalau kita lihat sebenarnya pemilik tanah aslinya itu memang Palestina ya. Mulai sejak dulu dikuasai memang Palestina. Bahkan kalau kita lihat di foto-foto awal itu, orang-orang yang datang ke Palestina, Zionis itu diperiksa sama polisi Palestina, itu ada foto-fotonya ya. Tapi kemudian dibaliklah bahwa Palestina itu adalah justru yang bukan pemilik tanah aslinya, dan kemudian kita percaya. Contoh yang paling akhir ini, mohon maaf, misalnya pemerintah Amerika Serikat yang baru, Presiden Trump, itu seakan-akan menganggap bahwa Palestina ini bukan pemiliknya. Jadi mending aja kamu itu pindah ke Indonesia lah ya. Ini nanti tak bangun, nanti jadi semua orang boleh datang. Loh, kok bisa?
Ini sejak dulu punyanya Palestina, terus kemudian dianggap ini tanah bebas, kemudian orang bangun, kan nggak bisa seperti itu, ya. Dan tentu aja banyak itu kalau kita ngikutin sosial, banyak yang mendukung. Oh iya bener, enak gitu. Padahal itu bukan. Orang Indonesia, pemerintah Indonesia sudah menolak. Itu nggak benar. Bukan begitu pemecahannya, ya. Nah ini yang sebenarnya banyak sekali yang kemudian dilakukan Ghazul Fikri seperti itu. Seakan-akan ya ini yang benar. Karena mereka punya contoh aja ya. Ini sampai Profesor Korla kalau nggak salah, profesor masalah kebijaksanaan Indonesia yang sekarang mengajar di Rusia, itu sampai gumun. Kemarin gerakan demo yang masif di seluruh Indonesia, gerakan Indonesia Gelap, ada nggak beritanya di media massa mainstream yang besar? Nggak ada. Di luar negeri itu malah masih banyak. Ini kan contoh. Padahal kan ya memang faktanya mereka ada demo, ya kan. Nah ini contoh bahwa kita sekarang cobalah bahwa hal ini adalah penting. Kita harus benar-benar masalah informasi ini penting. Kalau tidak kita eman kan, kita sudah sholat gini, sudah sholat tahajud macam-macam dapat pahala, tanpa sengaja kita melakukan dosa. Nanti di akhirat tiba-tiba, loh kok pahala saya segini? Karena terkurang oleh dosa-dosa yang tanpa sengaja kita lakukan, yang kemudian kita mengerosi nilai-nilai Islam tanpa sadar. Kan ini bahaya banget. Makanya Allah sampai mengatakan di ayat itu hanya satu ayat, ini bagimu masalah kecil. Bukan, ini masalah besar bagiku, bagi Allah. Nah, semoga seperti itu. Karena mungkin sudah mau 5:30, ada yang mau kerja. Kita akhirin ya. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.